Kamu baru memesan tiket liburan dadakan dan punya waktu 3 jam sebelum penerbangan. Kamu ambil semua yang bisa kamu lihat, memasukkannya ke koper dan menaruh tabir surya di atasnya, lalu bergegas ke bandara. Kamu melihat petugas keamanan dan berhasil check-in 1 menit sebelum tutup. Petugas maskapai yang ramah memintamu meletakkan koper ke timbangan dan memasukkannya ke sistem penyerahan koper. Kopermu mendapat label dengan kode batang unik 10 digit. Ada informasi penerbanganmu di sana. Banyak bandara dan maskapai menggunakan teknologi baru dengan chip pengenal frekuensi radio untuk melacak koper secara langsung. Ini seharusnya mengurangi masalah koper yang hilang dan terlambat. Kopermu menghilang di balik tirai karet. Sekarang perjalanan luar biasanya di ban berjalan dimulai. Di bandara besar, koper bisa berjalan berkilo-kilometer. Jalurnya seperti roller coaster dengan ribuan tas. Hei, jangan lupa belok kanan. Sekali lagi. Kali ini ke kiri. Ups, salah satu tas baru saja terjungkal ke lajur lain. Semoga labelnya lengkap dan masuk ke pesawat yang benar ya. 1 belokan lagi. Ini seperti jalan raya padat di jam sibuk. Perhentian pertama, pemeriksaan keamanan. Tas dipindai dengan mesin sinar X dan seringkali juga dengan alat pendeteksi zat kimia. Kalau ada barang mencurigakan di dalamnya, tas itu juga akan diperiksa secara manual. Aman. Tasmu berhasil sampai di gudang besar. Di sini, robot atau staf memilah koper untuk dikirim ke pesawat yang benar. Mereka bisa memindai label koper yang diterima saat check-in. Beberapa tas tertahan agak lama di titik pemilahan. Pasti itu untuk pesawat selanjutnya. Kopermu dinaikkan ke troli pesawat bersama dengan koper lainnya. Petugas darat bandara mengatur prosesnya. Penarik koper menarik troli. Petugas penanganan koper menaikkannya ke pesawat. Lalu pesawat lepas landas. Saat pesawat mendarat di tujuanmu, petugas koper lain menyambutnya. Mereka menurunkan semua koper dan membawanya ke terminal. Kali ini perjalanannya jauh lebih singkat. Kopermu langsung dinaikkan ke ban berjalan koper dan kamu pun bertemu kembali dengannya. Skenario ideal ini terjadi sekitar 99% waktu. Saat kamu harus transit, kopermu akan dipindahkan dari pesawat ke pesawat bersamamu. Kalau kamu ketinggalan pesawat transit karena kesalahanmu, kopermu akan dinaikkan ke pesawat itu tanpa dirimu dan menunggumu di tujuan. Kalau kamu harus menunggu kurang dari 60 menit, atau petugas check-in salah memberi label, atau jika labelnya terlepas, kopermu bisa hilang. Saat pesawat mengetahuinya, mereka akan mengirimkannya ke tempat tujuanmu dengan pesawat berikutnya. Jika mereka tak bisa menemukan dan mengembalikannya ke pemiliknya, atau kamu tidak mengambilnya dalam 90 hari, isi kopermu bisa disumbangkan. Mereka juga menjualnya sebagai barang bekas. Barang paling unik dikirim ke museum khusus. Artefak Mesir kuno, batu zamrud utuh besar, biola tahun 1770-an, sistem panduan angkatan laut, dan replika zirah buatan abad ke-19. Hanyalah beberapa contoh barang yang tidak bisa diambil itu. Petugas keamanan perjalanan juga menyita ratusan ribu barang tiap tahun. Beberapa di antaranya dibuang, yang lainnya disumbangkan ke organisasi nirlaba atau sekolah. Dan benda seperti semprotan perlindungan diri digunakan untuk latihan. Untuk meningkatkan kesempatanmu bertemu kembali dengan kopermu, lakukan check-in seawal mungkin. Dengan begini, maskapai akan punya cukup waktu untuk membawa kopermu ke pesawat yang benar. Periksa kembali apakah petugas sudah mencetak kode 3 huruf bandara tujuanmu di label kopermu. Sebelum menyerahkan koper, tandai bagian dalam dan luar kopermu. Jangan tulis alamat rumah di label luar. Pencuri bisa menggunakan informasi itu untuk membobol rumahmu saat kamu liburan. Kamu bisa meninggalkan alamat kantor atau menuliskan nomor ponsel atau surelmu. Rekatkan kartu dengan nama dan alamatmu di bagian dalam koper. Jika label luar terlepas, petugas maskapai penerbangan akan bisa mengidentifikasi tasmu dengan label di dalam. Lepas label lama dari penerbangan sebelumnya. Staf bandara harus mengurus ribuan tas setiap hari dan hanya punya sedikit waktu untuk tasmu. Mereka bisa membuat kesalahan jika melihat lebih dari 1 label. Pastikan semua resleting saku dan kompartemen di tas tertutup rapat. Jangan biarkan resleting terbuka atau mengikatkan barang seperti sepatu di gagangnya. Jangan sampai tali ranselmu menjuntai kemana-mana. Jika barang-barang semacam itu tersangkut di ban berjalan, tasmu bisa rusak atau hilang.
Buat daftar semua barang atau setidaknya yang paling mahal di ponselmu. Foto bagian luar dan isi dalam tasmu. Itu akan sangat berguna jika kamu harus mengajukan klaim untuk koper hilang atau memastikan barangnya hilang. Kamu juga bisa mencetak salinan foto itu dan meninggalkannya di bandara agar petugas lebih mudah menemukan kopermu. Jangan letakkan cairan di saku luar atau di atas barang. Saat petugas koper melempar tasmu ke troli, botol sampo atau lotion itu bisa pecah dan bocor. Bungkus botol cairanmu dengan lakban dan masukkan ke kantong plastik bersegel. Simpan tas itu di kompartemen utama. Letakkan barang paling berat di bagian bawah koper di dekat roda. Dengan begitu, koper tak akan terjungkal. Tutup dengan kencang agar lebih stabil. Tandai kopermu dengan pita terang, label atau stiker unik, lakban kuning, sarung warna terang, apapun. Intinya, buat kopermu mencolok. Dengan begini, tak akan ada yang tidak sengaja mengambilnya sebelum kamu di tempat pengambilan koper. Gunakan koper anti air. Jangan beli koper yang kelihatan mahal. Itu bisa mengundang pencuri. Jika barang bawaanmu banyak, beli timbangan koper dan gunakan sebelum kamu pergi ke bandara. Jangan terlalu mendekati batas berat. Timbangan koper bandara mungkin agak meleset, dan kamu harus membayar berat tambahan. Rencanakan pakaianmu sebelum berkemas dan pakai baju paling berat selama perjalanan. Gulung baju agar tidak kusut dan untuk menghemat tempat. Taruh kaos kaki dan pakaian dalam di tas kain kecil. Kemas sepatumu dengan topi mandi agar kopermu tetap bersih. Masukkan souvenir atau pernak-pernik lain ke sepatu atau benda berongga lain. Masukkan lembaran pengering pakaian ke koper agar bajumu wangi. Jangan kemas makanan yang cepat basi. Kalau kopermu terlambat, makanan akan membuat semua barang di kopermu bau. Tambahkan gembok yang disetujui TSA. Petugas akan bisa membukanya dengan aman memakai kunci utama kalau kopermu dipilih acak untuk pemindaian tambahan. Kalau kamu menguncinya dengan gembok yang tidak kompatibel, mereka harus membobol paksa kopermu. Kopermu tak akan memiliki gembok lagi nantinya. Pilih gembok kombinasi alih-alih gembok kunci. Kunci gembok kecil bisa mudah hilang selama perjalanan, dan kamu harus merusak gembok itu di tempat tujuan. Gembok 3 digit lebih umum, tapi kamu bisa menemukan model 4 digit untuk keamanan tambahan. Pilih gembok logam berwarna terang untuk membuat kopermu aman dan lebih mudah dikenali. Kalau kamu tidak mau membeli gembok, gunakan pengikat kabel. Jika kopermu punya resleting dengan tempat gembok, pasang pengikat kabel terbesar yang muat di lubangnya. Jika kopermu tak punya lubang untuk itu, pasang pengikat kabel melalui celah kecil di masing-masing resleting. Masukkan gunting, cutter, kikir kuku, atau alat lain untuk memotong pengikat kabel itu ke saku yang tidak dikunci di kopermu. Mendaftarlah untuk pelacakan koper. Beberapa maskapai menyediakannya lewat aplikasi ponsel. Bagasi kabin akan dipindai saat check-in, saat dimuat ke pesawat, saat transit, dan sewaktu tiba di tempat tujuan. Kamu juga bisa membeli pelacak GPS atau koper yang dilengkapi pelacak GPS. Jangan letakkan kamera, laptop, ponsel, tablet, dan bahkan perangkat keras portable ke dalam bagasi kabin. Jika kamu harus memasukkannya, pastikan perangkatmu dalam keadaan benar-benar mati, tidak akan menyala tiba-tiba, dan dikemas dengan baik. Tas makeup, perhiasan, obat-obatan, terutama obat resep, juga tidak boleh dimasukkan ke bagasi kabin. Kalau kamu harus membawa baterai litium, masukkan ke tas yang akan kamu bawa ke kabin dalam kemasan pabrikannya atau tutup dengan perekat. Baterai litium dengan elektroda terekspos bisa bersentuhan dengan benda logam dan terbakar. Jika ini terjadi di dalam ruang kargo, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Periksa apakah asuransimu menutup beberapa kerugianmu jika ada masalah. Jika kamu membawa baju mahal atau mungkin kopermu mahal, beli asuransi nilai tambahan dari maskapai. Kalau tidak, kompensasi atas kopermu yang hilang atau rusak tak akan banyak.